Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin banyak dari kalian yang juga udah kenal ya. Ini perkenalkan, nama aku Muhammadillah dari program studi D3 Akuntansi juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti Kak Ilham sama Kak Sipa, aku juga lulusan dari sini. Mungkin ada yang udah kenal sama aku. Kurang familiar ya sepertinya. Nama aku Nabila dari jurusan akuntansi juga. Kelas sama mereka. Izin masuk tanpa salam. Perkenalkan, nama aku Indra Putri, biasa dipanggil Jun Hadim. Aku alumni dari SMK S1 Pelayaran IPB Nah, supaya semangat kita speaking dulu guys. Bisa berdiri semua? Nah, untuk ice breakingnya ini nanti kita akan ada pagi, siang, dan sore ya. Untuk pagi nanti kalian akan tekuk sekali. Terus untuk siang kalian akan tekuk 2 kali. Kalau sore kalian tekuk 3 kali. Terus kalau malam itu tidak tekuk tangan tidak. Karena ada orang tadi. 3, 2, 1. Pagi, siang, sore, malam. Pendidikan yang berjudul anti korupsi dengan tema mewujudkan generasi jujur dan berintegritas. Hari ini aku mau membawakan materi tentang anti korupsi dengan tema mewujudkan generasi jujur dan berintegritas. Jadi teman-teman pasti sudah sering dengar gak sih anti korupsi itu apa? Dan kalian tuh tanya, kenapa sih kok ada sosialisasi lagi? Jadi itu kami berharap dari sosialisasi ini agar kita semua bisa menjadi generasi yang bersih dari korupsi dan menjadi generasi yang berintegritas tinggi dan bisa menjadi teladan bagi orang lain. Seperti membaca tulisan atau menutupi kesalahan. Yang kedua ada penggunaan uang negara. Itu adalah mengambil atau menggunakan uang negara untuk kepentingan pribadi bukan untuk masyarakat. Ini pasti kalian sudah sering dengar ya tentang penggunaan uang negara. Berat lagi, bukan hanya para pelaku utama saja yang mendapat hukuman, tapi pelaku yang terlibat di dalamnya. Ini selanjutnya adalah peraturan KPK dan lembaga pengawasan lainnya. Kalian sudah tahu kan apa itu KPK? Sudah. Di KPK itu ada Komisi Pemberantasan Korupsi yang tugasnya menangani kekayaan masyarakat. KPK yang terbaru nih, yang Pertamina itu yang pertama oplosan. Menurut kita itu pasti ada kebanggaan sendiri kan, yang bagi yang pertama itu dibanding Pertalite. Kayak merasa jalur fast track lah. Soalnya Pertalite itu kan kayak antri-antri. Kalau sekarang kepercayaan kita tuh kayak udah menurun imbas dari korupsi tersebut. Tapi selanjutnya adalah terhadap masyarakat. Kita tahu korupsi itu merusak moral dan juga integritas kita. Karena kita itu tidak mementingkan orang lain, hanya mementingkan diri kita sendiri aja. Lalu ada gaya hidup konsumtif. Gaya hidup konsumtif itu apabila kita membeli barang, terus yang barang yang kita beli itu tidak kita gunakan sama sekali, melainkan cuma sebagai pajangan aja. Jadi ya begitulah. Terus pengawasan yang tidak efektif. Korupsi itu sering juga terjadi karena pengawasan yang tidak diawasi dengan secara baik atau secara
Bil, kita mau video satu sama lain. Lucu banget. Contohnya itu seperti kita